your mind. Halo Rek, balik lagi bareng kita di Ngompres, Ngobrol Prestasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang PPDB SMKN Negeri 1 Lumajang bersama dengan dua pengajar dari sekolah kita, yaitu Bu Selma dan juga Pak Tovan. Selamat pagi Bapak Ibu. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin Pak Tovan dulu aja. Ladies first. Oh, ladies first ya. Oke, ya. Nama saya Salma Lisa. Di sini saya sebagai guru BK, tapi salah satu juga tim dari PPDB. Perkenalkan, saya salah satu admin di Telegram dan saya yakin di fotonya juga terlihat ganteng gitu ya. Ini saya Tovan Trioktora, salah satu guru di SMK 1 Lumajang. Kebetulan kemarin mengajar fisika. Menjelang PPDB tahun 2022 tahun ini, boleh dijelaskan mungkin tahapannya di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah ada perbedaan gitu? Kalau untuk tahapannya sama ya. Jadi di sini untuk SMK ada 3 tahapan. Yang tahapan pertama tahapan afirmasi, yang kedua adalah prestasi akademik, yang ketiga. Jadi kan urutan tahap 1, 3, 5 kayak gitu. Tahap 1 tadi afirmasi, tahap 3-nya itu zonasi, kemudian tahap terakhirnya adalah prestasi akademik. Sehingga kalian bisa mendaftar dari ketiga tahap itu dengan syarat dari tahap pertama tidak diterima. Kalau tahap pertama tidak diterima baru bisa ke tahap kedua. Tahap kedua tidak diterima dari tahap selanjutnya kayak gitu. Tapi kalau sudah diterima ya tidak bisa kayak gitu ya. Tuh ini saya tambahkan dulu ya, biar lebih lengkap. Karena kalau Bu Selma tadi menjelaskan hanya sekelumit tentang mendaftarnya gitu kan. Tetapi selama proses PPDB kita ada beberapa tahap. Salah satunya adalah pra PPDB yang sudah dilakukan sampai hari ini, yaitu mulai sosialisasi, kemudian masukkan nilai dan verifikasi nilai dari siswa dan sekolah seperti itu. Nah, untuk proses input nilai sudah selesai, verifikasi nilai juga sudah selesai. Nah, untuk yang sudah memiliki nilai atau sudah memverifikasi, berarti sudah siap melakukan tahap PPDB yang dijelaskan Bu Selma tadi. Setelah pra pendaftaran PPDB seperti yang dijelaskan Bu Selma tadi, terus seperti yang dijelaskan Pak Tovan, tahap selanjutnya ini apa setelah verifikasi nilai rapot? Setelah verifikasi nilai rapot itu ada tahapan pengambilan PIN. Jadi PIN ini digunakan untuk pendaftaran dari tahap-tahap yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau tidak pengambilan PIN ya tidak bisa mendaftar di tahap selanjutnya. Untuk tanggalnya sendiri tanggal 2 sampai 18 Juni sesuai dengan jadwal yang sudah tertera di grup Telegram. Untuk pengambilan PIN sendiri sebenarnya apa saja sih Bu yang dibutuhkan? Untuk pengambilan PIN syarat utamanya yaitu KK dan surat domisilinya. Jadi nanti diupload pada saat calon siswa untuk pengambilan PIN tersebut kan. Untuk webnya ada di PPDB yang sudah disampaikan. Banyak juga nih sepertinya di grup Telegram ya pertanyaan tentang surat domisili. Apakah itu memang semua pendaftar harus menggunakan surat domisili atau hanya beberapa? Oke, untuk surat domisili sebenarnya itu kan menggantikan posisi KK. Nah, jadi KK ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, artinya yang dipakai di dalam PPDB adalah KK yang terbit minimal 1 tahun. Jadi untuk yang baru-baru diharapkan menambahkan surat domisili, tetapi keterangannya wajib tertulis lebih dari setahun tinggal di rumah tersebut. Berarti mungkin seperti contohkan kalau kakaknya keluar di tahun 2019 atau 2018 itu tidak perlu menggunakan surat domisili. Iya, karena itu sudah berlaku sesuai ketentuan gitu ya. Kayaknya lumayan banyak pertanyaan tentang surat kesehatan dan juga surat keterangan buta warna. Itu sangat berpengaruh di beberapa jurusan kah? Untuk surat keterangan kesehatan sama surat buta warna itu lebih cenderung ke jurusan TI. Nah, karena kan kita jurusan TI itu kan lebih mengutamakan untuk visualnya. Jadi kalau jurusan TI seperti kalau konsentrasi kalian itu kayak di kafe kayak gitu ya. Terus habis itu yang baru tuh kayak TKJ enggak baru. TKJ terus kemudian kayak RPL itu memang membutuhkan untuk tidak buta warna. Jadi harus dilampirkan untuk surat keterangan tidak buta warna. Selebihnya mungkin ya Pak ya.
menyesuaikan ya Pak ya? Ya, untuk siswa calon siswa untuk melihat jurusan mana saja yang memerlukan surat keterangan bukan surat sehat sebenarnya yang dibutuhkan adalah hasil tes buta warna sama tinggi badan. Nah, silakan dilihat di ketentuan di ppdb.jatim.net itu. Di situ ada ketentuannya bahwa jurusan-jurusan mana saja yang mewajibkan. Nah, untuk yang di SMK 1 itu adalah jurusan teknik. Jadi ada selain bisnis manajemen itu pasti membutuhkan hasil tes tidak buta warna. Nah, kalau misalkan Pak saya ternyata buta warna, ya enggak apa-apa, daftar di jalur di jurusan yang membolehkan untuk tidak buta warna seperti itu. Oke, mau ke pertanyaan selanjutnya. Sepertinya banyak pertanyaannya dari Telegram. Termasuk ini. Kak, mau nanya, kalau dari MTS Jateng mau daftar ke SMK 1 Lumajang, entry nilai rapot, entry sendiri ya, kira-kira kapan Kak bisa entry nilai rapot? Oke, untuk masalah ini kan tadi yang tadi penjelasan kami kan tentang sekolah yang mengentry nilai. Nah, bagaimana kalau istilahnya sekolahnya tidak bisa mengentry atau tidak mau mengentry? Ini tidak hanya terjadi pada siswa yang dari luar Jawa Timur, yang di dalam Jawa Timur juga masih banyak. Artinya sekolah-sekolah tidak menginputkan nilai tersebut. Nah, nanti syarat utama orang bisa mengambil PIN adalah nilai rapot. Jadi nanti sebelum ngambil PIN itu lari ke menu entry raport dulu atau masukkan rapot. Tergantung nanti di tanggal pengambilan PIN tanggal 2 Juni sampai 18 itu menunya apa kita lihat aja di web pendaftaran. Kita boleh tanya tentang beberapa jurusan yang katanya diganti nama gitu kan ya Bu? Boleh. Boleh enggak? Di sini ada ibu dari calon pendaftar kan. Assalamualaikum, maaf saya bunda dari calon pendaftar murid baru mau tanya, admin untuk jurusan broadcasting dan perfilman apa perbedaannya ya dengan jurusan multimedia yang dulu nggih? Apa hanya berubah nama jurusannya nggih? Mohon penjelasannya. Kalau Salma dijelaskan Jadi saya jelaskan sesuai dengan yang pernah saya baca ya. Multimedia itu sebenarnya itu istilahnya wadah, di dalamnya itu ada beberapa konsentrasi keahlian. Nah, di situ ada broadcasting dan perfilman, kemudian ada animasi, ya. Pastinya kan kalian di Mapel, kan kalian multimedia, pasti kan ada pelajaran kayak audio video, animasi, DKV dan sebagainya. Lah, broadcasting ini salah satu konsentrasi dari multimedia. Jadi bukan diganti nama, cuma kita ambil konsentrasinya. Jadi lebih fokus ke satu konsentrasi keahliannya kayak gitu. Kenapa kok nggak ambil animasi dan sebagainya? Kan kita lebih ke broadcasting dan perfilmannya itu. Oke, saya bisa menambahkan di sini ya. Sebenarnya ini keunggulan kalau Anda mau masuk ke SMK 1. Apa? Kita pakai kurikulum yang terbaru ini, kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka ini salah satu jurusan yang diganti nama. Jadi istilahnya diganti namanya adalah multimedia. Jadi tidak di-cover di kurikulum Merdeka, akhirnya kita ganti sekarang menjadi broadcasting dan perfilman ini. Ini salah satunya. Ada jurusan-jurusan yang lain. Monggo silakan disimak profil dari jurusan-jurusan yang ada di SMK 1. Selanjutnya dari salah satu calon pendaftar gitu kan. Assalamualaikum, izin bertanya, saat mendaftar jalur prestasi tidak diterima, apakah bisa mendaftar lagi lewat jalur nilai akademik? Sekian, terima kasih. Ini prestasi yang mana ini ya? Tahap 1 mungkin ya yang ditanyakan. Nah, tahap 1 itu kan terbagi menjadi 3, ada prestasi, ada afirmasi, sama pindah tugas. Nah, jadi di tahap 1 itu silakan mendaftar di sana sesuai dengan syarat dan ketentuan tersebut. Kalau afirmasi, yang punya prestasi ya ikut prestasi, kemudian yang pindah tugas juga pindah tugas. Nah, kalau misalkan di tahap 1 tidak bisa tidak bisa diterima, maka bisa masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya mana? Bisa ke SMA juga kalau mau di tahap 2.
Tahap 2 tidak diterima, ikut ke tahap 3. Tahap 3 tidak diterima, tahap 4 sampai ke tahap 5. Pokoknya tidak diterima. Nah, yang repot kalau tidak diterima di tahap 5 yang kami bingung. Kenapa ya? Pasti tidak diterima di sekolah manapun gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah diterima, ini yang jadi apa istilahnya? Fokus perhatian kita. Kebanyakan anak-anak coba-coba ini gitu kan. Nyoba di tahap 1, nyoba wes pokoknya iso nyantol, nah, kecantol temen gitu kan. Akhirnya dia keterima dan tidak bisa mendaftar di tahap selanjutnya. Jadi makanya pesan saya kepada calon siswa, jangan coba-coba, pikirkan dengan baik. Nah, itu aja sih komentar dari saya untuk penjelasan di proses pendaftaran sama diterima. Terus menambahkan tadi kan jangan coba-coba. Jadi kalaupun kalian ingin mendaftar ke SMA atau SMK, itu harusnya sudah ada keinginan mulai dari SMP. Kalau memang oh iya saya mau bekerja kayak gitu. Jadi kita di SMK dan itu harus lihat jurusannya, harus mengenal dengan jurusannya. Kalau nggak gitu nanti permasalahan yang sama setiap tahunnya, siswa yang masuk di SMK itu kebanyakan mereka salah jurusan. Sehingga akibatnya ketika dia masuk di kelas 1, 2, 3 pasti akan bermasalah. Bermasalahnya di tugas dan sebagainya karena dia tidak nyaman dengan jurusan yang dia pilih. Jadi mulai dari sekarang sebelum kalian untuk pengambilan PIN harus tahu dulu jurusan yang ingin kalian ambil. Nah, harusnya dari jurusan itu setelah lulusnya mau kemana itu harus tujuannya harus tepat sehingga kalian untuk mengambil jurusan di SMK maupun SMK itu bisa. Selanjutnya, Assalamualaikum, izin bertanya, kalau pengambilan PIN di SMK A dan mau nyabang di SMK B, apakah harus ambil PIN di SMK B tersebut? Mohon penjelasannya. Kalau untuk pengambilan PIN hanya satu kali saja, satu kali untuk tahap ke semua, maksudnya satu kali untuk ke semua tahap. Iya, jadi meskipun mendaftarnya di SMK A, SMK B, SMK C atau SMA mana, tetap ngambilnya di satu tempat saja. Supaya kalau pilihan pertama mau di tahap 1 dia mau milih ke SMA, ya udah SMA aja enggak apa-apa. Tapi PIN-nya bisa mendaftar ke SMK atau SMA. Jadi PIN itu sebenarnya digunakan untuk semua jalur pendaftaran. Ya, saya tambahkan ya, meluruskan saja. Salah kalau kita ngambil PIN di sekolah gitu kan, itu salah. Kenapa? Karena PPDB kita itu online gitu kan, lewat website. Jadi Anda minta dimanapun, di penjuru dunia manapun itu bisa, asalkan Anda masuk ke website tersebut gitu kan. Nah, masuk websitenya lewat jaringannya sekolah, monggo. Karena alasan kami tidak mampu, ya minta bantuan orang-orang yang bisa membantu, entah itu sekolah terdekat atau sekolah yang dituju untuk mendaftar itu boleh. Silakan, siapa aja boleh. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, mau tanya, saya kan udah periksa terus saya minta keterangan sehat sama tidak buta warna, tapi cuma dikasih satu keterangan, gimana ya? Apa ini ya keterangan satu ini loh gitu kan. Nah, memang persyaratan kita itu sehat jasmani dan rohani gitu kan. Ditambah yang kedua adalah dari tes tertentu itu ada tidak boleh buta warna. Maka harus menyebutkan bahwa tidak buta warna. Kalau tidak menyebutkan itu, ya nanti pasti akan ditolak sama operator sekolah. Karena nanti akan diverifikasi oleh operator sekolah. Kalau saya ya harus dijelaskan. Mungkin kemungkinan tadi dua tujuan tapi hanya satu keterangan ya. Itu bisa terjadi. Biasanya saya tahun-tahun yang kemarin surat keterangannya itu pasti cuma surat keterangan dia sehat dan tidak buta warna. Cuma itu aja. Biasanya gitu maksudnya itu sebenarnya ya tidak apa, pokoknya intinya ada keterangannya saja. Kalau yang salah itu tidak ada keterangan. Oh ya, saya tambahkan lagi, mumpung ini bahas apa istilahnya keterangan buta warna gitu kan. Nah, di tahun kemarin, saya belum ngomong tahun ini ya, ngomong tahun kemarin itu ada alternatifnya tanpa harus menggunakan surat dokter, melainkan menggunakan surat keterangan pribadi. Tapi kalau surat keterangan pribadi berarti harus disertai dengan materai. Jadi menyatakan bahwa dirinya tidak buta warna, kemudian tinggi badan sekian-sekian, kemudian materai tanda tangan. Itu aja sudah cukup. Ada formnya kalau tahun kemarin. Moga-moga tahun ini sama. Semoga. Nah,
Cara verifikasi lagi setelah pembetulan nilai rapot bagaimana ya? Mungkin kan ada yang sudah verifikasi, namun saat dilihat nilainya mungkin ada yang salah gitu. Oke, kalau masalah ini kami dari operator SMA SMK kesulitan juga. Kenapa kok kesulitan? Kami tidak menjangkau ke aplikasi antara SMP, MTS dan siswa. Sehingga kami tidak tahu tampilannya, larinya aplikasi kemana. Saran saya, ternyata jika terjadi kekeliruan pada nilai Anda, yang balik ke operator SMP. Mumpung hari ini terakhir, seperti itu, untuk pembetulan nilai. Terus saat mengurusi surat kesehatan membawa apa saja? Kalau untuk mengurusi surat kesehatan tidak usah membawa apa, mungkin identitas diri aja, langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat atau ke fasilitas kesehatan terdekat, itu aja. Bilang aja saya ingin minta surat keterangan sehat. Nah, nanti dibantu oleh pihak nakesnya sendiri. Oke, ya memang pertanyaan itu bukan buat kami gitu kan, karena tempat tujuannya adalah tempat kesehatan gitu kan. Ya pasti syarat-syarat dari sana akan berbeda dengan syarat-syarat yang kita sebutkan di sini. Karena setiap fasilitas kesehatan kan berbeda-beda kebijakan dan persyaratannya itu. Mungkin Bu Selma ataupun Pak Tovan bisa menjelaskan beberapa konsentrasi keahlian yang ada di SMK gitu. Mungkin calon pendaftar masih agak bingung mendengar beberapa, katanya kan SMK menggunakan kurikulum Merdeka, kurikulum yang baru. Terus juga ada beberapa jurusan yang diganti namanya atau diambil konsentrasi keahliannya. Mungkin boleh dijelaskan? Saya dulu. Iya. Iya, ini hal yang baru. Makanya tadi saya sebutkan bahwa istilahnya kalau bergabung dengan SMK 1, Anda di Lumajang yang terdepan untuk kurikulum yang terbaru gitu kan. Sehingga ya kami jadi guru juga masih proses belajar karena ini hal baru buat kami semua. Nah, kalau bertanya tentang konsentrasi ini isinya apa dan lain sebagainya, menurut saya sih paling gampang kita menengok pada jurusan yang sebelumnya. Kita punya jurusan-jurusan sebelumnya, punya brand-brand khusus gitu kan. Ya kira-kira tidak jauh dari situ, tinggal kita menerjemahkan namanya saja. Contoh tadi yang disebutkan ada multimedia, kita ganti dengan broadcasting. Padahal kan keseharian kita di multimedia itu ada 3 hal yang kita pelajari, berkaitan dengan gambar, berkaitan dengan suara, dan kemudian digabung menjadi video. Nah, 3 hal ini di multimedia itu cuma akhirnya konsentrasinya aja dirubah. Kalau dulu video sembarang, artinya kita buat video bebas mau kemana aja. Nah, sekarang lebih cenderung broadcast dan menuju ke layar kan gitu kan, menuju film atau TV. Kemudian di jurusan yang lain yang dihapus itu adalah perbankan, yang istilahnya kita tidak tidak membuka lagi jurusan perbankan. Alasannya macam-macam di sana, salah satunya bank istilahnya agak susah untuk merekrut siswa SMK. Makanya kita tidak membuka peluang untuk menjadi tenaga kerja di perbankan. Kemudian kalau yang berubah nama ini di grafika. Di grafika itu ada persiapan desain grafika sama produksi grafika. Kalau tahun sebelumnya mereka ini punya brand masing-masing. Yang desain saja, membuat gambar, membuat tulisan dan lain sebagainya mereka desain. Yang memproduksi menghasilkan produk ada di produksi grafika. Nah, sekarang mulai ujung sampai pangkal dijadikan satu, menjadi teknik grafika yang tergabung dalam DKV. Kemudian hal yang paling baru adalah di dunia jurusan pemasaran. Ini jurusan yang bisa dikatakan jurusannya SMK. SMK kan terkenal dengan SEMEA. Jadi ekonomi itu salah satunya adalah pemasaran. Nah, pemasaran sekarang sangat berubah total menjadi bisnis. Jadi bisnisnya ada digital dan retail. Nah, ini ilmunya masih tetap hampir sama, yaitu tentang pemasaran. Nah, kalau masalah detail ya monggo nanti sekolah di SMK 1. Mungkin ada tambahan Bu Selma? Tadi sudah dijelaskan dengan Pak Tovan, mungkin nanti lebih lengkapnya mengenai jurusan dan konsentrasi kalian di SMK bisa lihat di Telegramnya ataupun di IG SMK Negeri 1 Lumajang.
Oke. Bincang-bincang kita barusan udah cukup sampai di sini aja ya. Kalau misalkan ada yang belum dipahami atau kurang paham, bisa tanya di grup Telegram ataupun di kolom komentar. Nanti kita akan insya Allah membantu untuk menjawab gitu. Terima kasih untuk Bapak Tohan dan juga Bu Selma. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Dan untuk calon pendaftar kita tunggu di SMK 1 Negeri Lumajang. Dadah.